Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Ibu bapak yang saya hormati, pada episode yang lalu sudah kita sampaikan tips sehat penanganan penyakit migrain. Untuk episode kali ini akan kita sampaikan secara singkat bagaimana kita mengenal tentang osteoporosis. Semoga bermanfaat. Ibu bapak yang saya hormati, osteoporosis adalah kondisi berkurangnya kepadatan tulang. Hal ini menyebabkan tulang menjadi keropos dan mudah patah. Osteoporosis jarang menimbulkan gejala dan biasanya baru diketahui ketika penderitanya jatuh atau mengalami cedera yang menyebabkan patah tulang. Ibu bapak yang saya hormati, osteoporosis terjadi secara bertahap dalam beberapa tahun tanpa gejala yang jelas. Biasanya baru terdeteksi setelah mengalami kerusakan tulang. Tidak terasa sakit kecuali terjadi keretakan. Marilah kita simak faktor yang menyebabkan terjadinya osteoporosis. Osteoporosis merupakan penyakit degeneratif dan bisa menyerang siapa saja, termasuk di usia muda, akibat adanya gangguan pada metabolisme tulang. Faktor yang pertama adalah faktor usia. Wanita yang sudah menopause, produksi hormon estrogen akan berkurang. Hal ini menyebabkan penurunan fungsi faktor pembentukan tulang. Kemudian faktor konsumsi obat-obatan, terutama yang mengandung kortikosteroid dalam jangka waktu yang lama, seperti obat asma, lupus, dan lain-lain. Faktor yang menyebabkan osteoporosis yang lain adalah yang pertama, gaya hidup yang kurang sehat, antara lain merokok dan minum minuman beralkohol. Kemudian kurang asupan kalsium, haid yang tidak teratur atau lama tidak haid, kurang paparan sinar matahari, dan kurangnya aktivitas fisik. Ibu bapak yang saya hormati, semua tulang berpotensi terkena osteoporosis, antara lain tulang punggung sampai tulang ekor, tulang paha, tulang lengan, tulang pergelangan tangan, dan tulang rahang. Ibu bapak yang saya hormati, mari kita kenali gejala osteoporosis sejak dini. Gejala osteoporosis yang pertama, postur bungkuk. Postur punggung bungkuk seperti sering terlihat pada orang lanjut usia. Yang kedua, menurunnya tinggi badan. Ketiga, sering mengalami cedera atau keretakan tulang. Biasanya terjadi pada tulang belakang, pergelangan tangan, lengan, atau tulang pangkal paha. Yang keempat, sakit punggung. Pasien biasa merasakan sakit punggung yang berkelanjutan dalam jangka panjang. Ibu bapak yang saya hormati, mari kita simak bagaimana pencegahan osteoporosis. Langkah yang harus kita tempuh adalah pelajari penyakit osteoporosis, sehingga kita bisa mengetahui cara pencegahan secara dini dan langkah-langkah yang harus diambil sekiranya telah menderita osteoporosis. Dengan mengetahui masalah osteoporosis secara tuntas, akan dapat melakukan pencegahan secara dini, baik untuk diri sendiri, keluarga, teman, dan masyarakat.
Di samping itu, usahakan untuk mencapai kepadatan tulang semaksimal mungkin sebelum usia 34 tahun, karena kepadatan tulang akan menurun setelah mencapai usia itu. Oleh karena itu, sejak muda kita harus menabung untuk memperkuat kepadatan tulang. Untuk mencegah terjadinya osteoporosis, yang pertama adalah dengan cara mengonsumsi kalsium agar mencapai kepadatan tulang yang optimal. Konsumsi kalsium yang cukup, baik dari susu atau sayuran maupun dari suplemen, di mana akan 99% kalsium tubuh berada di tulang. Jika konsumsi kalsium tulang kurang, maka pembentukan tulang baru akan terhambat dan puncak kepadatan tulang tidak tercapai dengan sempurna atau tulang kurang padat. Kalsium adalah nutrisi utama, tetapi jumlah yang dibutuhkan bervariasi sesuai dengan usia. Kalsium sangat diperlukan saat remaja karena tulang tumbuh dengan cepat. Susu kedelai kaya kalsium adalah pilihan yang baik apabila anak sensitif pada laktosa. Makanan yang diperkaya dengan kalsium, sumber kalsium non-olahan susu, dan suplemen kalsium seharusnya mencukupi pilihan makanan yang terbatas. Adapun bahan makanan sumber kalsium selain susu seperti ikan sarden, salmon, ikan yang dimakan bersama tulangnya, teri, makanan berbahan dasar kedelai seperti tahu, tempe, susu kedelai, kacang-kacangan, sayuran berwarna hijau, dan buah-buahan. Agar mencapai kepadatan tulang yang optimal, langkah yang kedua adalah lakukan aktivitas fisik yang cukup dan teratur. Kurang latihan fisik atau olahraga tidak teratur akan mengurangi tekanan pada tulang, sehingga mengurangi pembentukan tulang baru yang berakibat meningkatnya resiko osteoporosis. Untuk itu, marilah sejak dini kita harus tetap bergerak untuk menabung tulang agar tulang kita cukup padat. Ibu bapak yang saya hormati, bisa menyimak video kami sebelumnya tentang aktivitas fisik. Ibu bapak yang saya hormati, langkah yang ketiga agar mencapai kepadatan tulang yang optimal adalah dengan cara cukup vitamin D dan sinar matahari. Sinar matahari penting untuk pembentukan vitamin D yang diperlukan untuk pembentukan tulang baru. Sumber vitamin D terdapat pada berbagai jenis ikan laut, minyak ikan, ikan salmon, ikan tuna, susu, dan produk olahannya seperti jamur, hati, serta kuning telur. Sedangkan vitamin D dalam bentuk non-aktif banyak terdapat di bawah kulit. Pengaktifan vitamin D dapat terjadi dengan bantuan sinar matahari. Paparan sinar matahari pagi sejak terbit sampai jam 9 dan sore jam 15 sampai matahari terbenam selama 10 hingga 15 menit. Ibu bapak yang saya hormati, sehingga bisa kita ambil kesimpulan 5 langkah untuk tulang sehat dan terhindar dari patah tulang. Yang pertama, olahraga teratur. Kedua, diet sehat yang kaya akan nutrisi untuk tulang. Ketiga, hindari kebiasaan atau gaya hidup yang tidak sehat. Yang keempat, deteksi dini faktor resiko. Dan yang kelima,
Jika ibu bapak berisiko tinggi, lakukan pemeriksaan dan pengobatan di fasilitas kesehatan. Sedangkan gaya hidup tidak sehat yang berisiko terjadinya osteoporosis adalah konsumsi alkohol. Minuman yang mengandung alkohol dapat meningkatkan risiko osteoporosis dan fraktur panggul pada pria dan wanita. Kopi dan soda. Kafein dan soda berpotensi mengurangi penyerapan kalsium ke dalam tubuh. Yang ketiga adalah rokok. Nikotin dalam rokok akan menyebabkan terjadinya reabsorpsi kalsium dalam ginjal. Merokok dapat menyebabkan estrogen atau hormon reproduksi yang menjaga kesehatan tulang dalam tubuh berkurang. Sedangkan efek racun dari rokok akan memperlambat pembentukan sel tulang yang baru dengan menghambat kerja hormon kalsitonin, sehingga sel tulang yang sehat menjadi lebih sedikit. Ibu bapak yang saya hormati, osteoporosis tidak identik dengan orang tua dan tidak menampakkan tanda-tanda fisik yang nyata serta tidak mudah dideteksi secara dini. Untuk itu, mari waspadai keropos tulang. Jika ibu bapak sudah mengetahui gejala-gejala osteoporosis, untuk itu segera ibu bapak berkonsultasi dengan fasilitas kesehatan atau dokter terdekat, sehingga ibu bapak bisa mendapatkan pengobatan osteoporosis dengan tepat. Terima kasih sudah mengikuti video singkat kami tentang mengenal osteoporosis. Ikuti terus video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.